Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Zona Tani, kali ini bersama saya Rizkia Amrina. Setiap kalinya kita akan membahas mengenai sektor pertanian yang tentunya dapat menginspirasi pemirsa. Hari ini kita akan membahas mengenai budidaya lemon dan pengembangan produk turunannya. Ini tentunya lemon banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan. Dan juga kita sudah hadirkan narasumber kita, ada Ibu Jaihan Aditya Kurnia SP, pembudidaya lemon. Halo Ibu, apa kabarnya? Baik, Mbak Kiki, selamat pagi. Baik, sehat selalu tentunya ya. Dan untuk pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai budidaya lemon dan pengembangan produk turunannya. Ini juga sudah dihadirkan ya untuk produknya. Iya, Tapi produk mungkin kami sebelum ini. kita membahas produknya, kita boleh tahu dulu nih mengenai latar belakangnya kenapa akhirnya menjadi pembudidaya lemon. Silakan. Sebetulnya kami tidak secara langsung Mbak membudidayakan lemon. Kami PT Tugar Segara Bumi memang bekerja sama dengan petani lemon di Kecamatan Gelumbang. Nah, waktu itu sebetulnya kami kan akan memproduksi essential oil. Cuma memang kita itu masih dalam tahap uji coba mau komponen apa sih yang mau kita kembangkan gitu. Jadi caranya kalau misalnya memproduksi essential oil itu kita ambil bahan baku dari beberapa tempat di Indonesia. Terus kita olah, nanti kita lihat mana kualitas oilnya yang paling bagus, kemudian mana juga yang rendemennya paling banyak. Nah, kebetulan waktu itu kan kami dapat kulit lemon dari Bandung kan sama Malang. Kami uji coba tuh, dan waktu itu ya sudah kami uji coba dapat hasilnya. Tapi saya itu kita juga maksudnya mau dilanjutkan untuk produksi banyak. Saya lihat itu harganya luar biasa kan, lemon Bandung betul, itu. Benar. Menjadi mahal karena apa? Karena dengan bahan baku yang banyak, dia minyaknya hanya sedikit yang diperoleh. Betul. Saya browsing, googling, ternyata di Sumatera Selatan ada memang petani lemon. Akhirnya saya ketemulah sama Pak Azhari namanya, dari Dusun Lemon. Mereka waktu saya datang itu sudah mulai memproduksi sari lemon memang. Tapi sudah mulai, mungkin karena COVID itu baru selesai ya, jadi memang udah mulai menurun juga pemasarannya, produksinya tuh sudah mulai menurun. Akhirnya saya bilang, saya cuma mau ambil kulitnya aja, saya nggak mau ambil airnya. Jadi kan maksudnya biar apa? Biar limbahnya itu semua ada harganya gitu. Terpakai. Jadi mereka ya? buang, mereka buang kulitnya, saya beli, kan lumayan tuh untuk mereka. Oh yaudah, oke Bu, sepakatlah di situ. Lalu saya uji coba kulit dari Gelumbang ini. Ternyata hasilnya paling baik, lebih baik dari yang lemon dari Bandung, lebih baik dari lemon yang dari Malang. Dari mulai rendemen, terus dari nilai kita kan setelah uji coba itu kita masukin ke lab ya, jadi ketahuan komponennya. Nah, memang komponen dari essential oil minyak lemon dengan kulit dari Gelumbang ini segala nilainya itu di atas 95%. Wow. Ya, jadi kualitas A lah, premium grade. Jadi saya setelah itu ya udah bikin perjanjian dengan petani, dengan Pak Azhari di sana sebagai wakil. Ya kita inilah gitu, bahwa saya akan membeli kulit lemonnya. Nah, berjalannya waktu ternyata mungkin ada kendala apa, akhirnya kita ini Pak Azhari bilang bahwa kita nggak bisa cuma beli kulitnya aja, kita harus beli airnya juga. Airnya juga, lemonnya juga ya. Saya juga bingung ya, karena kan tidak ada dalam agenda kita gitu loh untuk ini sari lemon. Cuma akhirnya saya dengan partner saya, dengan tim, ya udahlah, kalau misalnya kita harus cari solusi gitu, apapun kita harus cari solusi, dimanapun kita memang mau in charge di situ harus ada solusinya. Ya udah, kami cari marketnya. Ternyata alhamdulillah untuk sari lemon ya sari lemon ini kita nggak jual online Mbak, kita jualnya memang di modern trade aja, di supermarket. Ya, ternyata pasarnya bagus dan progresnya naik terus. Baik. Akhirnya ya udah, setelah itu malah kami lebih serius di sari lemon ini. Oh, daripada essential oilnya yang pertama kali ya. Karena memang
harus menunggu beberapa. Itu kan produk yang untuk industri ya. Jadi untuk usernya pun mereka harus melakukan research beberapa lama dulu baru kita bisa supply gitu. Panjang ya prosesnya ya. Kurang lebih begitu. Berarti ini memang melibatkan kelompok tani ya, Iya. bukan yang memang mempunyai dan membudidayakan lemonnya sendiri. Ini kelompok tani ternyata di Sumsel juga ada kelompok tani yang membudidayakan buah lemon. Betul. Bahkan ini lebih baik ya dari Bandung ya. Jadi memang untuk essential oil ini untuk essential oil ya. Baik. Bahan bakunya itu paling bagus dari tanah Pulau Sumatera. Oh, oke. Kalau dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi itu menengah. Jadi makin ke timur memang kualitasnya makin turun, tapi kuantitinya makin banyak. Baik. Nah, tapi kalau ini kan sekarang jadinya lebih fokus ke sari lemon Sari ya. lemon. Tapi essential oilnya masih? Oh, masih. Nah, ini gimana nih inovasinya? Proses pembuatannya seperti apa? Menggunakan juga masih melibatkan kelompok tani atau memang langsung diproduksi ini? Kami ini kan kalau PT Tugar itu kita perusahaan berbasis penelitian ya. Jadi apapun yang kita kerjakan itu harus ada basic keilmuannya. Baik. Nah, mungkin di sisi petani hal seperti itu yang mungkin tidak terpikirkan untuk mereka. Kenapa harus ada basis keilmuannya? Karena kan namanya produk massal itu kan seperti ini, Mbak. Ini kan labelnya ya, bukan kemasan. Bukan, ini isinya itu kan murni ya. Betul. Sari lemon. Ini sebetulnya tidak tahan. Tidak tahan, maksudnya cepat basi kan. Basi, baik. Tapi dengan teknologi kita bisa simpan ini 3 bulan. Oh, baik. Tanpa pengawet loh. Tanpa pengawet ini ya. tanpa pengawet. Jadi ada perlakuan khusus. Nah, jadi yang hal seperti itu kami ajarkan dengan pihak para petani kelompok tani di Gelumbang. Jadi kami alih teknologi. Jadi mengajarkan mereka teknologi, tentu memang ada perjanjiannya ya. Baik. Cuma mereka kami ajarkan. Jadi ada transfer ilmu ke mereka. Oh, baik. Berarti ini ternyata bukan hanya mengambil lemonnya saja dari kelompok tani, tapi kelompok tani juga dilibatkan ya untuk proses pembuatannya sari lemon. Wah, luar biasa ini ya. Karena kan pastinya ini butuh dukungan juga ya untuk kelompok tani kadang yang kesulitan teknologi dan juga kesulitan modal. Cuma kan memang di kelompok tani itu dari masyarakat ya, terutama tidak semua bertani, Mbak. Betul. Ada memang anak-anaknya kuliah di Palembang, di kota ya, saya minta coba deh balik lagi, nanti kita ajarin kamu yang ngejalanin ini semua. Baik. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi ada kalau bisa mereka itu bangun industri mini lah di desanya. Iya, jadi biasanya kan kalau petani menjual hanya buahnya saja ya. Ini kan lebih jadi produk turunan yang bisa juga masuk marketnya. Apalagi ini ke supermarket sudah ada semua ya. Jadi bukan visi ya. Jadi gini loh, Mbak. Problem di Indonesia itu petani itu kalau menanam sesuatu dia itu bingung mau jual kemana dan harganya berapa. Betul. Dengan adanya ini kita menjamin pembelian sampai setahun penuh. Tapi dengan harga yang saling menguntungkan ya. Betul. Maksudnya kalau misalnya itu panen raya petani tidak terlalu jatuh, kalau misalnya ternyata lagi langka kita juga tidak beli terlalu mahal. Jadi win-win solution antara kami dengan petani. Jadi saya bilang sama petani itu, pokoknya tolong konsentrasi gimana nanam lemon yang bagus, berkualitas. Baik. Fokus di bertani aja. Karena untuk pembelian saya sudah ibaratnya sudah solve ya. Kami yang akan beli semuanya. Oke, berkolaborasinya luar biasa ya sama petaninya. Ini pastinya kalau namanya produk ini kita tampilin juga ya produknya ya. Namanya produk ini pastinya kemasan packagingnya harus diperhatikan dan juga apalagi kalau untuk kemasan ini higienisnya nomor 1 ya. Betul. Ini berarti untuk sari lemon kan 100% ini menggunakan alat juga semuanya ya? Iya, enggak, masih ada. Jadi ada beberapa proses seperti. Prosesnya seperti apa nih? Waktu kalau
kayak pencucian ya, pencucian lemon itu masih manual. Baik. Cuma ketika dari mulai sudah diperas sampai masuk botol itu sudah dengan alat. Oh, dengan alat ya. Dengan alat. Berarti juga ini biasanya kalau sudah menggunakan alat higienisnya sudah nomor Iya, satu ya pastinya iya, ya. iya. Udah ada segelnya juga, Iya. jadi ketahanannya lebih cepat Lebih, juga iya, ya. Karena kan biasanya kalau meres lemon agak effort ya Bu ya. Iya, iya. Ini sudah termasuk mempermudah untuk konsumen. Sekali. Apalagi lemon ini banyak sekali manfaatnya ya. Tapi ini rata-rata konsumennya biasanya sebagai apa nih? Yang memang apa yang lagi menjalankan hidup sehat, diet, Iya. biasanya kan ini bagus nih atau gimana nih? Ini kan lemon itu orang sudah pada tahu ya, karena kan pas COVID juga pada minum lemon nih untuk kesehatan, untuk meningkatkan imun. Tapi sebetulnya ini tuh bisa mencerahkan kulit. Oh, bisa juga. Bikin Bisa glowing mencerahkan ya? kulit, bikin glowing. Oke. Itu yang orang belum tahu. banyak. Oh, baru tahu juga sebenarnya. Jadi untuk pemakaian ibaratnya kita rutin itu bertahap gitu. Nanti kelihatan lebih cerah kulitnya. Seperti itu. Direkomendasikan setiap hari juga Iya, ya. Ini biasanya iya. bisa dicampur madu ya. Madu. Tapi kalau dengan air juga bisa biar nggak Iya, terlalu asam. iya. Nah, ini nih Harus dengan air sih, harus Mbak. dengan Ini air kan ya. soalnya ekstra kan. Tapi ini nih satu nih mungkin Murni soalnya. mencari kepercayaan karena kan sekarang kita tahu banyak yang bisa dibilang nakal ya. Ada yang bilang 100% tapi ternyata ada pencampuran air dan segala macam kita nggak tahu. Nah, ini untuk lebih mempercayakan konsumennya ini benar loh 100% atau mungkin ada trik-triknya nih yang membedakannya seperti apa? Jadi kami itu di setiap ini kan satu botol ini 1,5 kilo lemon. Oh, banyak ya? Iya, 1,5 kilo lemon. 1,5 kilo lemon, satu botol ini. Iya, rata-rata ya. Tapi nggak pernah kurang. Kadang 2 kilo, tapi ya di rata-rata kan 1,5 kilo. Nah, kami menyisihkan itu sekitar 100 gram. Khusus kita itu kayak kasih essential oilnya. Itu sebetulnya yang khasiat paling ini untuk si lemonnya ini. Karena kalau misalnya sebetulnya essential oil itu misalnya dia bercampur sama air misalnya, itu si lama-kelamaan mungkin untuk awal masih harum ya. Baik. Tapi lama-kelamaan si air itu bisa kayak memburaikan si kandungan keharumannya itu. Lain kalau dia si lemon murninya. Nah, ini sari lemon kita begitu dibuka, baunya langsung ya. tajam sekali. Jadi itu bisa juga menjadi perbedaannya ya. Baik. Bisa dibandingkan dengan merek lain. Baik. Tentunya kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Zona Tadi. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan kita masih membahas mengenai budidaya lemon dan pengembangan produk turunannya. Baik, kita sudah banyak nih membahas mengenai produknya, pastinya juga di budidaya lemonnya ini berkaitan dengan kelompok tani yang bekerja samanya. Ini seperti apa nih? Pastinya ada hambatan ya Ibu ya. Hambatannya sejauh ini seperti apa nih? Jadi kadang gini, kalau misalnya kita ini kan lebih ke orang luar ya Mbak. Jadi orang luar itu kadang perlu proses untuk diterima petani setempat. Betul. Kami tentu saja harus megang koordinatornya. Jadi bukan megang sih, lebih ke lebih banyak komunikasi sama koordinatornya. Jadi koordinatornya ini yang nanti menyampaikan gitu, mengkomunikasikan itu dengan petani. Cuma sebetulnya sih Mbak Kiki ya, petani di Indonesia ini maunya nggak banyak kok. Mereka itu cuma pengen apa yang mereka tanam itu dibeli dengan harga wajar. Baik. Itu aja. Itu aja ya. Itu aja. Jadi dengan saya cuma bilang, oke, saya mau beli lemon Anda, lemon Bapak dengan harga sekian selama tahun ini, sepanjang tahun dengan jaminan harga sekian, itu mereka udah happy banget. Oh, baik. Karena mungkin selama ini untuk petani kebingungan ya menjualnya kemana ya. Mbak Kiki kalau tahu misalnya harga
sedih juga sih ya ini ya. Lemon impor itu kan paling murah itu 27.000 ya. Betul. Itu lagi panen raya tuh. Berlimpah lemon impor. Kalau lemon lokal itu di tingkat petani misalnya lagi panen raya itu harga cuma Rp500. Oh, baik. Padahal ini produk sendiri ya, khususnya betul. dari Sumsel. Sedih kan? Ya, sedih benar. Karena banyak masyarakat mungkin lebih memilih lemon luar lemon impor. Tapi ternyata lemon di Sumsel juga nggak kalah pastinya. Kalau untuk konten sih nggak kalah lah Mbak. Malahan menurut saya ada beberapa, kan ini tropik ya. Ada beberapa komponen yang tidak dimiliki oleh lemon impor. Baik. Terus kita itu ada hal yang harus sebaiknya masyarakat tahu. Jadi untuk beberapa buah dan sayur kita itu kan tersusun dari molekul-molekul ya, molekul-molekul mikro. Nah, molekul mikro dari buah impor itu belum tentu cocok semua dengan badan kita, tubuh kita. Baik. Tapi kalau misalnya tanaman itu ditanam di tanahnya memang kita Indonesia, itu udah dipastikan cocok. Baik ya. Jadi itu juga harus diketahui ya pastinya iya. Baik. Nah, tapi kalau untuk budidaya lemon ini saat ini hanya berfokus di petani yang ada di Gelumbang ya? Iya, betul. Ini kemungkinan ada juga nggak akan menggait juga ini untuk kelompok tani yang juga membudidayakan lemon di Sumsel, atau mungkin nanti ini pastinya ini kan produk turunannya atau lebih fokus juga nih untuk meluaskan lagi lemonnya, jadi lemon yang aslinya juga langsung bisa dijual nih. Jadi kalau Tugar itu kan memaksimalkan potensi lahan setempat Mbak Kiki. Jadi kita tidak menutup, jadi kami itu menyarankan, ini kalau problem di Indonesia ini kalau nanam sesuatu kan latah ya. Betul. Jadi satu orang nanam ini dapat keuntungan, yang ini nanam semuanya. Sampai kalau di prinsip keekonomian, kalau di kurvanya itu ada di titik di mana semua orang itu sudah tidak punya keuntungan lagi. Saking semuanya itu nanam itu gitu. Nah, maksud saya itu udah misalnya Gelumbang potensinya di lemon. Misalnya ada daerah lain punya potensi apa? Udah kembangkan komoditi yang sudah mereka tanam. Nanti produknya kami sih betul-betul welcome ya untuk bekerja sama untuk menguji bisa jadi produk apa sih gitu. Baik, si komoditi tersebut. Jadi nantinya tuh Sumsel tuh punya klaster-klaster industri pertanian. Betul. Jangan misalnya ini lemon ya sudah. Harganya jatuh, nggak ada keuntungan lagi. Baik, tapi kalau di Gelumbang saat ini melibatkan satu kelompok tani atau mungkin ada beberapa kelompok tani, dan luas lahannya seperti apa nih yang sekarang memang dilibatkan? Sekarang ini karena kan namanya market berkaitan sama market ya. Jadi kalau marketnya belum banyak ya kita juga belum berani ngambil banyak gitu loh, beresiko juga. Nah cuma kita kan masih mengembangkan terus nih biar bisa jual ke seluruh Indonesia. Betul. Alhamdulillah mungkin bulan depan udah masuk Jabodetabek. Oh wow, luar biasa. Jabodetabek. Ini juga ada nih di gambarnya proses-proses kegiatan taninya ini ya untuk lemon yang ada di Gelumbang. Wah, ini luas lahannya berapa nih, Bu? Yang bekerja sama dengan kita sekitar 25 hektar. Wow, 25 Kemarin hektar. kami menambah bibit sih, memodali bibit 15 hektar. Wow, ini soalnya satu botol 1,5 kilo, ya, lumayan. Iya. Karena agak kaget juga, mungkin pemikirannya paling berapa ya, ternyata 1,5 kilo buah lemon untuk satu itu ini lumayan ya. Betul-betul ekstraknya Mbak Kiki. Benar ekstraknya ya, jadi airnya murni ya 100%, luar biasa ini. Nah mungkin kalau apa ya, dari bentuk lemonnya ini agak berbeda dengan import ya tentunya ya. Ini pastinya tapi kandungannya tetap nggak kalah atau gimana nih Bu? Kandungannya saya kalau memilih dari rasa, bukan hanya karena ini ya, saya memilih yang lokal. Oke, ya lokal saya ya. cinta lokal. Karena kan banyak nih masyarakat yang importnya lumayan kencang ya, apalagi untuk lemon. Tapi ternyata lemon di Sumsel ini luar biasa, nggak kalah nih ya. Apalagi harganya juga beda ya, untuk yang diimpor kan lebih tinggi harganya jauh. Yang di lemon ini lebih terjangkau. Lemon lokal itu di tingkat supermarket paling mahal di 15.000. Oh baik.
Tapi kalau lemon impor 60.000. Baik, inovasi kedepannya kira-kira apa nih? Ada nggak ingin mengembangkan lagi nih produk lemon dan turunannya? Apalagi ini melibatkan kelompok tani yang luar biasa juga menunjang perekonomian ini. Jadi kedepannya itu saya mau mengembang untuk dari lemon ya. Untuk lemonnya sendiri pertama kami mau biar stabil dulu marketnya, stabil dulu pasarnya. Baru setelah itu, setelah stabil kami juga lebih beres biar jadi dari kita itu kan dari tingkat petani ke kami itu kan kadang ada miss ya, kayak soal pengiriman, soal harga itu masih tuh, masih ya. Kadang MOU itu MOU aja gitu, tapi di lapangan tuh, nah itu kami pengen membereskan itu aja dulu deh. Baik, jadi biar good governance-nya dulu. Jadi ini juga bisa kita lihat ya, ini untuk prosesnya memang semuanya menggunakan alat ya, dan sudah melibatkan alat, dan ini kehigienisnya sudah luar biasa ya. Pastinya kedepannya ini terus bersinergi ya bersama dengan kelompok tani, memajukan juga kelompok tani yang kesulitan nih untuk memasarkan produknya dengan inovasi yang luar biasa, teknologi yang luar biasa, kolaborasinya juga lebih meningkatkan juga ini untuk petani kedepannya juga makin sukses ya Ibu tentunya ya, untuk bekerja sama dengan petani juga meningkatkan perekonomian petani. Terima kasih tentunya untuk Ibu Jehan Aditya Kurnia SP, pembudidaya lemon, ini luar biasa ya, bisa menjadi inspirasi juga untuk masyarakat ya. Dan yang paling penting ini satu ya, lebih lebih fokus mengembangkan produk lokal ya, buah-buahan lokal. Buahan lokal kita support ya, betul. Bisa jadi produk, potensinya banyak sekali. Sumatera Selatan itu besar sekali. Baik, potensinya luar biasa. Ini jadi jangan sampai memanfaatkan impor terus ya Ibu ya. Iya, jangan mindsetnya tuh gini loh. Ya digital itu orang misalnya mau ke digital itu kan harusnya sebagai fasilitas ya, bukan orang semuanya ke digital, ke medsos, hal-hal yang lebih konten lah gitu. Tapi kita coba punya produk, ya nanti disupport sama digital media gitu. Baik, ya pokoknya harus support yang lokal dulu, khususnya ini di Sumsel ya, sama-sama mensupport petani lokal dan juga ini mengembangkan potensinya luar biasa. Terima kasih Ibu tentunya untuk Ibu Jehan sudah hadir bersama kami, dan saudara demikian Zona Tani kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.